Halo, selamat malam, sobat perempuan berkisah. Saya mulai live lagi. Barusan saya eh, terhubung dengan Mbak Farida Mari via WA, tetapi ternyata masih ada kendala. Saya tidak tahu nanti jika memang harus saya end lagi live ini dan kemudian saya menghubungi Mbak Farida Mari lagi karena tadi kendalanya Mbak Farida Mari belum bisa mengakses live Instagram perempuan berkisah. Sebentar, masih belum muncul. Eh, Oke, saya coba untuk menghubungi Mbak Farida Mahri lagi. Em, Oke, tadi live video juga tiba-tiba berubah menjadi pause. Mungkin problem jaringan. Saya sudah terhubung dengan Mbak Farida Mahri. Oke, yeay, senang sekali. Halo. Oke. Oke. Halo Mbak, selamat malam, Assalamualaikum. Menegangkan sekali ya. Iya, Saya nggak pikir tahu. problem. Kayaknya Ya, udah halo hamil. Mbak Ida. Halo. Mbak Ida, halo. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik dan parah. Halo. Iya, kelihatan sekali ya. Tadi siang habis dari sawah. Enggak. Hari ini kan Oh ya? enggak. Oh Enggak. hari ini tidak. Oke, Mbak Ida, tadi saya sudah live dan sudah memperkenalkan Mbak Ida, tetapi akan saya ulangi lagi. Ya. Oke, sobat perempuan berkisah, selamat malam dan terima kasih saat ini sudah bergabung dengan kami di diskusi sekaligus ngobrol santai sebenarnya untuk bisa dikatakan diskusi terlalu serius jadi kami istilahkan ngobrol santai. Nah, kali ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, obrolan kita tentang strategi ketahanan pangan yang ini sebenarnya bisa diinisiasi oleh kelompok perempuan dan juga pemuda. Saya ingin cerita sebentar dulu sebelum nanti Mbak Farida memperkenalkan diri. Kenapa di sini harus ditekankan pada kelompok perempuan dan pemuda? Karena begini, pengalaman saya ya di beberapa daerah Jawa luar Jawa, ngomongin tentang pembangunan di desa, kemudian pemberdayaan perempuan dan pemuda di desa, selama ini kolaborasi antara dua kelompok ini ternyata cukup sukses di setiap program pemberdayaan. Jadi keduanya saling mengisi. Kelompok perempuan dikenal ulet, kemudian loyal, kemudian juga jeli, mau bekerja keras, mau bergerak, dan pemuda dengan segala kapasitasnya mampu melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak mampu dilakukan oleh kelompok perempuan. Nah, dalam hal ini juga kolaborasi terhadap segala program yang ada di desa termasuk pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini juga terkait ketahanan pangan. Seperti apa strateginya? Kenapa kita harus menghubungi Mbak Farida, memilih Mbak Farida Mari? Karena kami punya alasan. Nanti setelah Mbak Farida memperkenalkan diri, saya juga akan menjelaskan lagi detailnya jika memang diperlukan. Nah, Mbak Ida, halo. Halo. Sudah siap ya Mbak memperkenalkan diri? Tadi Oke, bukannya udah Mbak Ida, dikenalin? enggak, kurang afdol itu. Oke, terakhir saya ketemu Mbak Farida itu sekitar tahun berapa Mbak? 2017 atau 2016 ya? Saya ke 2017. sana, iya, saya ke sana dan saat itu pemuda yang sedang diberdayakan oleh Mbak Farida Mahri melalui sekolah alam itu sedang membuat produk bon cabe kalau tidak salah, dan sekarang produknya makin banyak, luar biasa, perkembangannya juga makin hebat. Mbak Ida, sekarang cerita dulu Dewang Sakerta itu apa sebelum kita masuk ke strategi ketahanan pangan tadi ya. Oke, oke. Iya Mbak, silakan. Eh, Wangsakerta itu apa? Sebenarnya itu kami menamakannya kumpulan orang-orang yang mau belajar, Iya. yang peduli tentang kemandirian desa.
Kemandirian desa maksudnya apa? Desa yang cukup pangan, cukup energi, mampu mengembangkan teknologi sendiri dan cukup informasi. Itu maksudnya kemandirian desa Iya. seperti itu. Ya. Nah, kami berdiri sebenarnya itu dari keresahan-keresahan kawan-kawan gitu, dari diskusi-diskusi. Iya. Terus saya bilang kita kalau cuma diskusi aja ini cuma bersilat lidah aja, harus ada yang real dilakukan kalau kita mau bicara Oke. tentang kemajuan desa. Terus akhirnya ya kami memutuskan ya membuat suatu lembaga. Itu Yayasan Wangsa Kerta ini baru disahkan kalau legal formal itu 2018. Wangsa Kerta itu apa? Sesepuh Cirebon kalau nggak salah yang sejarah ngomong itu orang peneliti zaman bahela gitu loh. Jadi kita ingin menghidupkan kembali bahwa orang Cirebon itu pada dasarnya adalah para pembelajar. Oke. Ya, itu tadi profil tentang Wangsa Kerta ya, karena kita sekarang sedang berhadapan, sedang ngobrol dengan Mbak Farida Mahri yang merupakan koordinator pengurus Wangsa Kerta. Nah, Wangsa Kerta ini juga punya sekolah alam ya Mbak Ida ya. Ya. Dan yang ingin saya jelaskan di sini sekolah alamnya itu inspiratif. Saya bilang juga unik atau langka. Yang mendirikan adalah Mbak Farida Mahri sendiri. Saya tahu betul bagaimana perjuangan Mbak Farida Mahri yang sampai melepaskan seluruh pekerjaannya di beberapa lembaga, kemudian kesibukannya fokus hanya untuk sekolah alam ini. Dan kenapa penting kita bahas juga strategi sekolah alam yang nanti mengarah pada ketahanan pangan, karena sekolah alam ini ada di desa. Dia bukan sekolah alam yang orang mau daftar kemudian harus bayar sekian juta ya Mbak ya, atau sekian ratus ribu gitu. Tidak, gratis. Dan siapa anak-anak yang ada di dalamnya adalah anak-anak putus sekolah yang ada di desa, yang ditinggalkan orang tuanya, sejumlah mereka mungkin ada yang orang tuanya jadi pekerja migran ya Mbak ya. Kemudian di desa ini juga ada kelompok-kelompok perempuan yang mau terlibat di dalamnya, dan murid-muridnya itu adalah, saya bilang tadi, pemuda yang putus sekolah. Dia bukan anak-anak yang memang punya privilege atau kemudahan untuk sekolah di beberapa sekolah yang cukup bergengsi gitu. Nah, sekolah alam Wangsa Kerta itu menyediakan bakat minat mereka, mendidik mereka melalui sekolah yang langsung terjun ke masyarakat. Saya mau kasih bocoran dulu bahwa mereka juga sekarang sudah menghasilkan banyak produk. Mereka menghasilkan padi mereka sendiri, sayuran mereka, kemudian seperti cabai mereka kemudian produksi menjadi daun cabai, dan sekian produk-produk lainnya. Belum lagi usaha catering ya Mbak ya. Nah, ini artinya dari sebuah sekolah alam yang diinisiasi oleh Mbak Ida sampai kemudian mampu menggerakkan perempuan dan pemuda yang ada di desa. Saya juga penasaran perkembangannya seperti apa peran pemerintah desa, tapi Mbak Ida mungkin cerita dulu tentang ketahanan pangan ini ya, strategi yang dilakukan setidaknya meskipun dalam satu lingkup desa. Praktek ini penting untuk dilakukan di desa-desa lain. Silakan Mbak mungkin untuk memulai ketahanan pangan itu sendiri. Iya. Sekarang ini kita kan heboh ya ngomongin soal pangan, ada wabah, berapa bulan lagi kita akan kekurangan stok pangan, bla bla bla. Saya dan teman-teman itu berapa baru ngomong sekarang gitu kan, dari kemarin juga kita sudah melihat tanda-tanda itu kan, dengan berkurangnya pertanian, berkurangnya jumlah petani hanya berumur 55 tahun ke atas, tidak ada lagi yang mau bertani. Sekarang baru heboh, jadi ya, yang namanya kesadaran, penyesalan selalu telat bukan, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini sebenarnya mau kita berpikir ulang tentang ketahanan di desa-desa. Selama ini kan desa-desa itu diambil gitu ya, sumber dayanya oleh kota-kota. Semua jadi tenaga kerja di kota-kota. Uang hanya beredar di kota. Desa-desa itu tidak akan mungkin
tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Karena lahan pertanian sudah tidak ada. Kalaupun ada, tidak ada yang benar-benar membantu petani. Tenaga manusia nggak ada, teknologi nggak ada, bayangin orang-orang tua ini harus mengurus lahan. Belum lagi di beberapa Iya. tempat kayak Cirebon itu kan dia kebanyakan ada hujan. Kalau pas kemarau mau bagaimana? Jadi yang namanya ketahanan pangan itu benar-benar tidak mungkin kalau kita melihat situasinya seperti itu. Semua bahan pangan itu harus dibeli. Sekarang kalau daya beli masyarakat menurun karena banyak orang tidak bisa lagi bertransaksi ya, melakukan kegiatan ekonomi dengan adanya wabah ini. Terus mereka makan dari mana kalau desanya sendiri tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam desanya. Harus sementara desa yang lain juga menghadapi masalah yang sama. Kan kita udah tahu negara-negara bahkan mengatakan tidak mau mengekspor gitu kan. Dan pangannya dia hanya untuk mencukupi negaranya sendiri. Itu juga bisa terjadi. Desa-desa lain mungkin nggak mau menjual pangannya ke desa lain gitu misalnya. Dia sendiri kekurangan, ngapain harus menjual misalnya kayak gitu. Itu yang kita takutkan, ya kan? Nah, sekarang bagaimana ini caranya? Sebenarnya dengan wabah ini kalau saya melihatnya, walau bagaimanapun itu kita bisa lihat satu peluang ya. Peluang dengan orang-orang di rumah masing-masing gitu, tidak beraktivitas banyak di luar rumah. Kenapa tidak? Kita memanfaatkan momen ini untuk kembali ke lahan, mengolah lahan, mengolah tanah yang tadinya ditinggalkan. Ya mungkin banyak yang tanahnya udah jadi milik orang lain, bukan orang desa setempat. Tapi kan itu saya pikir desa sebenarnya punya kewenangan dong untuk membantu bagaimana lahan-lahan ini bisa diolah untuk kepentingan pangan desa itu sendiri. Masalahnya desa concern ke itu atau tidak? Jangan-jangan saya melihat kok tenang-tenang aja gitu, semua ribut soal ketahanan pangan, tetapi di desa-desa juga nggak terlalu banyak berpikir, hanya sibuknya paling bantuan sembako gitu ya. Ya itu penting, tetapi berapa lama sih kita bisa bertahan dengan memberi bantuan? Terus untuk itu kan perlu dana yang luar biasa. Apakah kita harus jor-joran lagi mengutang dari luar negeri gitu hanya untuk masalah pangan ini, sementara sebenarnya mungkin kita bisa mengusahakannya sendiri kalau kita benar-benar turun mau kembali mengurus mengolah lahan-lahan kita itu menurut saya. Jadi kenapa kalau Wangsa Kerta sendiri itu ke perempuan itu karena melihat yang selama ini menjadi manajer rumah tangga untuk urusan pangan itu ya perempuan, bukan bapak. Ibu di rumah yang mengurus, keluarganya ini bisa makan bagi-bagi seperti apa. Dengan penghasilan suami yang secukupnya, dia harus pintar membagi. Tapi sekali lagi kalau kesadaran tidak muncul di keluarga-keluarga ini juga repot. Apalagi lebaran orang cenderung mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya mungkin bukan pokok ya, pangan itu pokok, dia sifatnya yang sandang misalnya kayak gitu. Nah, lebaran itu bahaya kalau misalnya kita tidak, ini jangan terlalu banyak uang ini digunakan untuk membeli sesuatu yang kurang begitu penting. Mari kita berpikir soal pangan ini harus bagaimana. Nah, soal pemuda-pemuda itu ya, apalagi sekarang ini kan mereka juga aktivitas kurang, mereka juga tenaganya bisa digunakan untuk mengolah lahan. Kalau misalnya kebanyakan perempuan yang tidak kuat karena kita nggak ada teknologi ya, tidak kuat mencangkul ya, bagian mencangkul ya bagian bapak, memeliharanya bagian perempuan kan bisa saling berkontribusi untuk masalah itu Mbak Alima. Iya. Mbak Ida, terima kasih penjelasannya sebagai pengantar. Ini dari tadi banyak komentar tentang suaranya Mbak Ida itu mungkin kurang nyaman ya, jadi agak double gitu suaranya. Mbak Ida ada headset tidak? Mungkin bisa coba pakai itu. Oke. Jadi suaranya, iya. Oke ya, teman-teman. Sorry. Kita coba. Nggak apa-apa. Kita coba.
Semoga Halo? setelah ini suaranya, ya, mungkin teman-teman dari sana bisa Halo? memberikan informasi ke kita, ya, bisa memberikan informasi ke kita apakah suaranya sudah cukup normal dan nyaman untuk dari didengarkan sisi dari sisi, Halo? iya, oke, Ya, ya, halo Mbak. bisa kedengeran nggak? Ya, bisa kedengeran nggak? Kalau dari saya kedengaran, tapi mungkin akan beda lagi dengan teman-teman yang mungkin sekarang sedang mendengarkan. Ya, oke, Mbak Ida, kita lanjutkan saja dulu ya. Ya. Ya, jadi gini, Mbak Ida tadi sudah memberikan pengantar tentang ketahanan pangan di desa. Kenapa sih di sini yang kita diskusikan contohnya adalah di desa? Karena seperti yang kita tahu, ini tadi ada komentar lagi Mbak, masih feedback tapi lebih baik. Ya udah, oke, cukup sih, karena memang yang paling memungkinkan Mbak Farida pakai headset. Jangan dilepas ya Mbak ya, kita pakai headset dulu sementara. Oke, sobat perempuan berkisah, kenapa di sini kita bicaranya lingkup desa? Seperti yang kita tahu, bukan hanya di desa saja sebenarnya yang terdampak secara ekonomi, tetapi juga di kota. Apalagi untuk perempuan-perempuan atau mungkin kepala keluarga yang posisinya sebagai buruh, kemudian mereka harus menerima kenyataan di PHK dan lain sebagainya. Mereka yang dari kota pasti akan kembali ke desa. Disitulah kemudian kita berpikir bersama apa yang bisa dilakukan oleh desa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Desa sejak tahun 2014 akhir Desember itu kan sudah disahkan dan sekarang sudah lewat sekian tahun. Apakah dengan kewenangan desa yang baru ini juga mereka punya inisiatif untuk berpikir terkait ketahanan pangan untuk desa mereka sendiri? Nah, kalau tadi kenapa bicaranya kita berbasis komunitas, kita nanti akan belajar dulu dari Mbak Farida Mari pembelajarannya seperti apa yang sudah dilakukan komunitasnya dari Sekolah Alam dan juga Yayasan Wangsakerta. Mbak Farida ini sudah menjalankan sejak tahun berapa tadi Mbak? Sekitar 2000 kalau sekolah alamnya 2000, sekolah alamnya mulai berdiri 2017 akhir. 2017 akhir. Dan itu perjuangannya benar-benar mereka mulai dari nol, seperti menggarap tanah, kemudian menanam beragam sayuran, terus sayuran itu bagaimana diolah. Nah, ini yang ingin kita pelajari adalah strategi bagaimana kemudian masyarakat perempuan dan pemuda ini mau ikut serta Mbak terhadap gerakan yang diinisiasi oleh Mbak Farida Mahri. Bagaimana kemudian mereka mau terlibat di situ? Karena meskipun mereka tinggal di desa, pada umumnya pola pikir mereka adalah ingin pergi ke kota. Ngapain ke desa misalnya? Cuma berkebun atau ke sawah, mendingan ke kota. Kita bisa bekerja dapat gaji setiap bulan gitu. Nah, tetapi ini kan perempuan-perempuan dan pemuda yang Mbak Ida dampingi ini mereka mau gitu untuk bergerak, yang tadinya putus sekolah ikut sekolah alam di sini, pendekatannya seperti apa? Mungkin Mbak Ida bisa share ke kita. Pendekatannya seperti apa sampai akhirnya kemudian mereka bisa menciptakan ketahanan pangan mereka sendiri. Yang semoga itu juga perkembangannya nanti sudah mulai diapresiasi oleh pihak desa ya Mbak. Gimana Mbak pendekatannya selama ini? Ya, kalau bicara pendekatan itu, saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Bahwa kalau misalnya ini kita seringkali sebagai lembaga kita selalu mengandalkan forum formal untuk bertemu. Nah, kalau saya melihat untuk melakukan pendekatan yang efektif untuk merubah cara pandang bahkan sampai lahir kepada tindakan itu tidak cukup dengan pertemuan formal. Jadi memang kita harus benar-benar sering-sering silaturahim, bertanya apa kegelisahan, bisa menangkap kegelisahan mereka itu seperti apa. Untuk sehari-hari apa sih yang kamu lakukan gitu, terus
apa yang kamu rasakan itu bisa kita tangkap, dan disitulah kita sambil memasukkan, oh kalau kamu punya keahlian ini kenapa tidak melakukan itu, kayak gitu. Jadi ada dialog ya, kita bertanya, mereka menjawab, mereka juga bisa bertanya kepada kita, kamu ngapain ke sini, ya kita jawab, saya ini sedang belajar tani. Enggak, tani sama saya misalnya gitu. Jadi pendekatan informal itu jauh lebih efektif ketimbang kita berada di forum-forum formal. Sudah cukuplah yang Iya. namanya forum-forum formal itu diadakan oleh pemerintah, apa banyak ya. Tetapi apakah kita mau kemudian setelah pertemuan formal itu mendekati masing-masing kita untuk menanyakan langsung sebenarnya apa sih yang mereka hadapi. Karena kadang-kadang dalam pertemuan formal itu kan kita mendikte masalahnya ini dan padahal itu belum tentu. Jadi kita perlu bertanya, perlu melihat, tidak hanya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang saya lakukan itu ya banyak jalan, ketemu orang, ngantar sumber air. Jadi saya bisa melihat ya memang sulit sekali gitu orang. Kita mau nyalain masyarakat tuh orang malas, nggak mau tani. Jadi dan kenyataannya tani sulit, nggak ada air, tanah tandus, tanahnya juga tanahnya siapa. Terus kalau misalnya udah tani mau dijual kemana, tidak semua orang juga punya keahlian untuk jualan, belum lagi soal kurang percaya diri. Jadi dia lebih memilih mendingan jadi buruh, setelah itu dapat gaji. Kayak gitu kan ya, itu sangat bisa dipahami. Kemudian Iya. ada pertanyaan? Enggak, mungkin bisa lanjut saja Mbak dulu. Jadi mengapa sebenarnya membuka sekolah alam itu juga bukan niat dari awal membuka sekolah alam, bukan. Jadi niat dari awal niatnya itu apapun bentuknya kita harus membuat ruang belajar masyarakat. Karena kalau kita mengandalkan institusi formal, sekolah umumnya atau tadi pertemuan formal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat butuh belajar tentang dirinya sendiri. Jadi kita membutuhkan membuat ruang belajar. Dan bagaimana supaya orang mau ikut belajar? Nah itu tantangannya. Jadi caranya ya melakukan pendekatan kepada mereka. Saya ingat sekali itu. Nah, apa awalnya ke pemuda di kampung setempat, tapi ternyata kok sulit karena mereka sebagian besar sudah berpikir cari uang, bekerja jadi buruh atau berdagang merantau, dan itu sangat wajar karena mereka dikejar-kejar oleh kebutuhan gitu. Terus dekati ibu-ibu, ada ibu-ibu kader yang sudah mulai tersadarkan cuman butuh teman, oke, kita bareng-bareng. Kemudian saya melihat potensi bahwa anak-anak remaja ini tidak ada yang mendampingi. Mereka kebanyakan tidak sekolah. Alasannya macam-macam, mau dari alasan sangat psikologis ya. Soalnya di sekolah dibully segala macam gitu, atau alasan ekonomi, atau jauh kayak gitu, banyak alasan. Jadi banyak mereka tidak ada yang mendampingi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk main gitu, atau untuk dagang, terus juga biasanya untuk hal-hal yang kita ketahui kenakalan remaja gitu, mabuk, dan lain sebagainya, pacaran gitu. Itu kan sebenarnya potensi kalau misalnya mereka kita ajak belajar, mulai dari mereka, kemudian kita mengharapkan ada generasi-generasi baru yang lebih baik ngomong setempat kayak gitu kan. Nah mulailah katanya ya malam-malam searching ikut belajar, atau tiap orang ngumpul kita deketin aja, ikut belajar, nyangkul aja yuk daripada nongkrong gitu aja, sederhana aja. Ya sabar aja sedikit, keluar masuk ya tidak masalah, yang penting mereka menyukai. Kalau sudah menyukai, merasa dihargai, mereka akan betah. Ya kami juga jadi
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejauh pengalaman saya, kalau kita melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memproduksi sesuatu di mana mereka harus membeli lebih dulu, gitu, bahan produksinya, itu akan sangat susah. Karena modal mereka, uang dari mana, gitu, sedikit sekali mereka punya uang. Kalaupun misalnya ada bantuan modal, kalau dasarnya membeli itu gampang putus di tengah jalan. Nah, jadi harus menurut saya mereka harus diajak melihat potensi yang ada di sekitarnya dan juga potensi dirinya sendiri. Bisanya apa? Iya. Ada orang yang bisanya ya dia hanya pemasaran, tapi ada orang yang bisanya dia di bagian produksi. Orang itu beda-beda. Dan itu yang harus ditempa, dilihat, gitu, sampai kelihatan polanya, mana yang bagian produksi, mana yang bagian pemasaran dan lain-lain. Dan yang terpenting diupayakan bahwa yang kita produksi itu hasil sendiri, tidak membeli. Kalaupun membeli itu jangan terlalu banyak jadi beban produksi ya. Dengan itu jadi bisa sustain. Kalau kita mereka misalnya jualannya mungkin keripik dari sayuran sendiri. Bahan produksinya yang utama udah ada sendiri, nggak usah beli. Jadi ongkos produksinya rendah, tidak harus membeli ke kota yang membutuhkan transportasi gitu. Jadi kalau saya sih mudah aja, kalau kita apa-apa membeli itu namanya kita memperkaya orang yang sudah kaya. Buat apa? Wong kamu ini pengen menjadi lebih sejahtera, nggak usah memperkaya orang yang sudah kaya. Berusahalah sendiri mandiri gitu. Dan alhamdulillah ya berjalan ya, meskipun tidak selalu mulus, tidak, karena kita sambil mencari pola. Ngajarin orang produksi tidak mudah, karena harus ada quality control ya. Jadi yang namanya produksi itu kualitasnya bisa ajak, dan itu yang sangat sulit. Jadi harus dicari betul siapa nih yang memang dia intens dengan formula yang dibuat ya. Ini hasilnya begini, rasanya begini, seperti itu yang sulit. Jadi harus lama diamati, ditemani kayak gitu ya tantangannya. Tapi karena kita semua tidak ada orang yang sangat dia bos gitu, dia hanya tinggal nyuruh-nyuruh, tidak mau apa-apa. Tapi kita semua sama, semua bekerja. Saya bekerja, yang laki-laki ya bekerja, yang perempuan bekerja, semua bekerja sampai hal-hal yang sangat kecil. Misalnya setelah bekerja, setelah bikin produksi ya harus beres-beres, harus rapi lagi, itu menjadi contoh. Jadi rasa kepemilikan itu akan sangat tinggi dan semangat. Kalau cuman nyuruh-nyuruh saja mungkin bubar dari dulu, malas orang disuruh-suruh, duitnya juga nggak seberapa, seperti itu. Iya. Iya, Mbak Ida. Jadi kalau dari awal mula mendirikan sekolah alam dan menggerakkan pemuda dan warga ini awalnya memang cukup berat ya Mbak ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga mungkin beberapa sempat mendapatkan tantangan seperti penolakan dari warga kah? Pernah ada seperti itu Mbak atau bagaimana? Ya, penolakannya itu seperti misalnya gini, karena yang kita dampingi itu kan bukan anak-anak yang tadi yang mendapatkan privilege gitu, sekolah, terus baik penampilannya bagus, apa sih, lihat nih rambut kubuk kayak gini, ini kan kayak anak pang, anak-anak yang begini lah gitu. Terus nggak bisa diam gitu, paling tetangga protesnya, ngapain anak-anak nakal diurus kayak gitu kan. Tapi kan kita sabar aja. Ya, kita kan harus membeli ruang pada anak-anak ini. Dia lagi senang joget-joget ya biarin aja joget-joget aja, setelah energinya habis nanti kita diskusi kayak gitu kan. Dan itu diikutin aja mereka maunya gimana. Saya pernah itu dikerjain, Bu mau jalan-jalan ke air terjun gitu, deket nggak? Deket, ya udah saya ikutin. Ternyata jauh banget. Dan pulangnya saya sakit. Ya begitu. Jadi ya tantangan akan selalu ada, tapi karena kita sabar dan memastikan bahwa ini bukan anak-anak bodoh loh. Mereka itu cuma butuh pendampingan. Kan sekarang coba lihat karya-karya mereka, bisa menulis, bisa main drama, bisa bikin lagu dan lain sebagainya. Mungkin
mahasiswa juga belum tentu bisa langsung menulis kayak gitu ya, karena udah biasa copy paste dari buku gitu. Tapi kan ini pengamatan langsung, mereka tulis karena terus menerus didampingi. Bukan hanya saya, tapi juga sama teman-teman saya yang banyak membantu saya. Alhamdulillahnya itu jadi banyak teman yang mau ikut menyumbang ilmunya gitu. Saya butuh guru teater nih, ada yang mau nggak? Tapi saya nggak punya uang loh. Ini semua kerja relawan. Dia mau. Yang penting saya cuma sediain kamu tempe goreng untuk makan. Goreng gitu kan, kayak gitu. Jadi saya sih sebenarnya percaya ya kita bisa melihat saat ini ketika wabah ini muncul yang namanya relawan, yang namanya perlindungan sosial dari banyak orang, lembaga itu luar biasa kan, masing-masing memberikan kontribusi untuk membantu orang lain. Walaupun sifatnya masih charity ya, akan lebih baik ini nanti bisa sustain gitu kan, sustain sampai pada mendampingi anak-anak bergiliran gitu kan. Saya bisa ngisi apa atau membantu petani bergiliran. Coba bayangkan, orang ini kan sekarang itu kerja pada dasarnya seminggu itu 5 hari gitu ya. Dia punya waktu Sabtu dan Minggu. Bisa nggak sih dia luangkan untuk membantu orang lain 1 hari aja dalam seminggu untuk membantu orang lain, paling tidak di dalam kampungnya sendiri. Itu yang selama ini saya lihat kita itu nggak ada, benar-benar hanya untuk dirinya sendiri. Itu waktu keluarga misalnya, which is fine. Tapi kan itu bisa digunakan kamu membantu orang lain untuk mendidik anakmu, bahwa penting membantu orang lain, kita tidak hidup sendiri kayak gitu. Itu yang kita ini lupa. Segala sesuatu udah diurus, apalagi di perkotaan gitu ya, segala sesuatu udah bersistematis diurus orang lain, kita sibuk dengan diri sendiri, padahal di luar perumahan, di balik perumahan ini masih dalam bentuk desa itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan bersama-sama, maju bersama kayak gitu. Oke, ya Mbak Ida, sekarang kan perkembangannya sudah artinya sudah cukup baik ya Mbak, bisa dikatakan begitu, karena kan mereka sekarang sudah menghasilkan produk olahan mereka sendiri. Mbak Ida cerita dong, sebenarnya sekarang sudah pada tahap apa? Jadi mereka sudah berkebun, menghasilkan sayuran mereka sendiri, mereka jual, bibitnya juga mereka jual. Kemudian ada produk-produk seperti cabai dan apalagi itu seriping-seriping yang itu mereka hasilkan bahan dasarnya itu juga dari kebun mereka yang mereka tanam selama ini. Mbak Ida cerita dong, apa saja sekarang produk dari teman-teman di Sekolah Alam Wangsakerta ini, Mbak? Ya, dan apa ya, saya pernah lihat juga ada bisnis-bisnis kecil seperti catering. Gimana Mbak? Jadi produknya selain sayuran ya, beragam sayuran yang kita tanam, itu juga kita buka catering sehat, menu-menu dari yang organik gitu, supaya masyarakat kita lebih sehat. Promonya kan soal kesehatan. Kemudian juga ada jamuan, ada ramuan tubuh, pace untuk kesehatan. Itu yang soal makanan, tapi di luar soal makanan itu ada soal bibit, soal media tanam, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak menjual semata-mata untuk kapital ya, tapi kita pengen mengedukasi orang gitu, bahwa ini loh pupuk bikinan kami, pupuk organik, kamu bisa kok bikin sendiri, nggak harus beli kalau mau gitu kan. Kalau dia tetap memilih beli ya nggak apa-apa, tapi tetap kami ajarin ini isinya ini, cara bikinnya seperti ini. Intinya supaya orang itu makanan kita sehat, kita bikin makanan sehat itu bisa sendiri dan tidak usah banyak membeli. Kita bisa, dan itu akan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Karena di banyak tempat kalau pengeluaran rumah tangga itu sangat tinggi, apalagi di keluarga miskin, rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu kita tidak mau kan, kayak gitu. Itu produknya. Ya, Mbak, kalau kelompok perempuannya sekarang juga ikut terlibat ya Mbak ya, seperti kelompok wanita tani yang juga sekarang sudah cukup lama juga terlibat menggerakkan pemuda di Sekolah Alam ini kan. Kalau tidak salah di salah satu timnya Wangsakerta ya Mbak? Iya. Masih Mbak, masih ikut bergerak? Iya masih, dia mendampingi ibu-ibu. Cuman gini,
Di kampung-kampung itu banyak kendala ibu-ibu menanam itu sebenarnya di hama. Jadi apa namanya, ayam. Kan mereka ternak ayam. Nah itu kalau udah ternak, habislah sudah tanamannya. Gitu. Jadi harus ada intervensi lain. Misalnya kalau musyawarah di tingkat kampung jalan sebenarnya bisa nggak itu dilokalisir. Jadi ayam itu kandangnya harus begini dan di tempat sini. Jadi tidak merusak tanaman yang lain, itu yang masih kesulitan. Jadi akhirnya saya arahkan, oke, nggak usah nanam di pekarangan. Kalau emang sulit, nanamlah di saung ya, di kebun kami. Kamu boleh punya lahan sekuatnya kamu, berapa kamu mau bikin petak-petak, sekuatnya kamu silakan menanam. Dan sekarang itu misalnya kayak Mbak Tini ya, mungkin dirimu pernah ketemu. Awalnya dia ini yang dari kelompok wanita tani ya? Iya. Awalnya dia males banget yang namanya nanam, kan bukan habit dia gitu. Tapi sekarang edan dia. Banyak sekali lahannya itu dia. Ngurus terong, ngurus rosella, dan ya itu perubahannya yang sangat baik gitu kan. Tapi itu ya perlu perjuangan panjang untuk membuat orang mencapai kesadaran kayak gitu. Iya, iya. Jadi sekarang mereka sudah mulai mampu menikmati hasilnya, dan itu akan seterusnya demikian karena mereka sudah memiliki pengetahuan bagaimana menghasilkan tanaman itu, kemudian bibitnya mulai dari nol lah sampai akhirnya mereka panen. Nah, Mbak, ini praktek-praktek baik seperti ini, apakah dari pemerintah desa atau mungkin elemen masyarakat lain ya, mungkin bukan harus pemerintah desanya, tapi setidaknya ada seperti apa ya, lembaga-lembaga yang ada di desa itu turut berkontribusi atau mengapresiasi, melibatkan pemuda dan kelompok perempuan itu, dan gagasan-gagasan mereka masuk ke perencanaan pembangunan desa. Itu sudah sampai ke sana belum, Mbak? Jadi pemerintah desa mengapresiasi, karena ini kan udah berjalan cukup lama ya. Sejauh ini perkembangannya bagaimana respon mereka, Mbak? Karena kan sayang banget ya kalau Jadi kan belajar di kami itu tidak hanya soal menanam ya. Jadi mereka juga harus melakukan pendataan untuk mengenal kampungnya sendiri, dan harus bisa ikut mendorong kebijakan desa itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data yang mereka sudah petakan itu. Dan progresnya ya alhamdulillah mereka itu sekarang jago bicara itu soal data ini kebutuhannya ini dan ini gitu ya. Dan dampingan kita kan misalnya ada yang jadi ketua RT gitu kan, terus juga ada yang masuk puskesos gitu loh. Walaupun mereka itu pendidikannya bahkan SD aja nggak lulus, tapi karena sudah punya kemampuan ya, jadi bisa mewarnai kebijakan-kebijakan di tingkat desa. Itu baik, walaupun gini, bagaimana ya desa merespon, cuman memang harus dibuka ruang yang lebih luas bagi perempuan ini untuk bisa lebih banyak ikut belajar. Kendala perempuan pada umumnya itu untuk ikut belajar kan karena ini anaknya nggak ada yang nungguin kalau saya ikut belajar kayak gitu misalnya. Jadi kami cari cara, misalnya sebulan sekali itu kan kami ngadain sekolah perempuan gitu ya, sebulan sekali. Jadi mereka boleh bawa anak, dan kita minta anak-anak remaja ini, anak SA ini mendampingi anaknya, jadi biar ibunya bisa ikut belajar. Itu salah satu cara yang kami lakukan itu. Dan ya ini masih terus dilakukan untuk sampai pada perempuan-perempuan ini menjadi semakin berdaya, bahkan bisa mengurus kampungnya. Sekarang sih alhamdulillah untuk urusan sampah mereka sudah memilah sampah di rumah tangga masing-masing. Walaupun belum semua RT, tapi progresnya terus ada. Dan anak-anak ini kan beserta ketua RT-nya konsisten ya, tiap minggu itu ngangkut sampah, memilah sampah, mengajarkan ini bisa jadi pupuk dan lain sebagainya, dan itu tetap jalan. Walaupun fasilitas itu masih minim sekali dari tingkat desa. Misalnya tempat sampah itu masih belum ada ya, sambil jalan. Kalau kami sih selalu optimis pasti ada jalannya, entah kapan gitu. Iya, Mbak Ida,
Terima kasih informasinya. Bagi sobat perempuan berkisah yang sekarang baru gabung atau nanti mungkin setelah video ini ada rekamannya dan kita publikasikan. Penting sekali dari pemaparan panjang Mbak Ida tadi, untuk sedikit saya rangkum bahwa prosesnya memang tidak mudah untuk menggerakkan masyarakat atau mengorganisir komunitas ya. Apalagi di sini adalah pemuda-pemuda desa yang kita juga tidak bisa menganggap sepele kemampuan mereka. Mereka nggak bodoh gitu. Mereka sudah punya pengalamannya sendiri. Dan di sini kemudian kita membantu untuk mengarahkan juga tidak serta-merta mengarahkan sesuka hati kita sesuai pendekatan kita. Kita juga harus mengapresiasi pendekatan mereka, pengalaman mereka. Nah, di sini yang menarik dari Sekolah Alam Wangsakerta, seperti yang saya terangkan tadi, ini bukan sekolah khusus yang orang ingin menyekolahkan anaknya kemudian bayar. Ini semuanya sukarelawan, gratis, dan anak-anaknya juga mereka yang tidak mulai dari kelas 1 SD atau apa, tetapi anak-anak yang sebelumnya sudah sekolah tapi putus sekolah ya Mbak ya. Iya. Kemudian setiap bulan di sini juga ada sekolah perempuan. Yang juga menarik bagaimana memulai menggerakkan mereka untuk cinta berkebun, bertani, dan menanam sesuatu. Ini mereka mulai diminta untuk mengenal aset dan potensi desanya sendiri. Jadi berangkat dari situ, artinya mengajarkan bagaimana mendapatkan sesuatu tidak harus dengan membeli bahan dasarnya, tapi bagaimana kita menghasilkannya sendiri. Betul. Ada kalimat penting dari Mbak Ida, ngapain kita apa-apa harus beli, sementara kita bisa memproduksinya. Kalau kita membeli berarti kita memperkaya orang yang memang sudah kaya. Dan ternyata ini dibuktikan mereka sekarang sudah menghasilkan banyak produk. Dan akhirnya seperti kelompok perempuan juga sudah menikmati hasilnya, mereka keasikan, istilah Mbak Ida adalah mereka ketagihan untuk melakukan hal yang sama. Dan menurut saya pekerjaan pengorganisasian komunitas memang tidak mudah dan cukup memakan banyak waktu. Mbak Ida sudah memulainya sejak tahun sekitar 2017 memulainya, dan sekarang sudah mulai memanen hasilnya, dan kesadaran dari warga pun sudah mulai muncul. Bahkan mereka diantaranya juga terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Iya Mbak Ida. Ya. Nah Mbak Ida, tantangan lain yang mungkin ini penting jika diadopsi oleh desa-desa lain, karena ini kan kalau ibaratnya gini, untuk sebuah pemberdayaan masyarakat pada umumnya, jika tidak ada sebuah proyek, biasanya mereka keinginan untuk mengawali pengorganisasian komunitas itu biasanya jarang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Karena kalau di desa ini yang Mbak Ida dampingi kan ada sosok yang namanya Mbak Farida Mahri gitu. Nah, kemudian sekarang kan banyak pendamping-pendamping desa. Apakah mereka juga pernah ada yang turut terlibat di situ, kemudian mengadopsi model pembelajarannya atau pendekatannya, kemudian mereka praktekkan di desanya, di kecamatan yang berbeda misalnya. Pernah tidak Mbak inisiatif-inisiatif dari mereka seperti itu ada? Kalau apa sih sebagai pendamping desa saya kurang paham ya. Tapi mereka sesekali pernah mengundang, misalnya saya bicara ya pernah. Tapi apakah mereka ikut melakukan pengorganisasian saya belum tahu. Setahu saya mereka lebih sebagai administratif kan untuk soal keuangan desa. Yang kami lakukan supaya banyak organizer di tiap desa. Di sini di Ciayu Majakuding kita punya forum 2 bulanan untuk pertemuan. Oke. Paling banyak itu memang dari mahasiswa saya sendiri, karena kebetulan saya pernah di beberapa perguruan tinggi, juga suami saya mengajar yang sering kita ajak kumpul-kumpul, dan mereka konsisten di desa masing-masing juga membuka ruang-ruang belajar masyarakat kita bareng-bareng seperti itu, supaya kalau nggak seperti ini akan semakin apa ya, kita mau kemana arahnya gitu kan, desa-desa ya tidak jelas kemajuannya, apalagi kalau konteksnya Indonesia gitu ya, mau kemana kita. Karena kalau kami lihat kan hasil bacaan kami yang namanya sekolah-sekolah formal itu semakin menjauhkan anak didik dari lingkungannya.
Jadi dia balik ke kampung malah jadi orang asing, bahkan mungkin yang sering kali saya temui, orang-orang terdidik ini malah dia meminggirkan orang-orang yang dia bilang kurang terdidik. So tahu jangan ikut, aku lebih layak misalnya kayak gitu ya. Dia bukannya membantu, tapi dia malah menjadi penguasa baru. Nah itu yang repot kan. Gitu. Jadi makanya kami membuat sekolah-sekolah ini yang namanya sekolah alam itu sebenarnya penamaan anak-anak aja. Mereka pengen namanya sekolah alam. Oke, silahkan kamu namakan, ya kan? Oke. Ya, tetapi yang terpenting yang kami ajarkan kepada mereka bahwa kamu harus peduli tentang orang-orang di sekitarmu, tentang kampungmu. Jadi karena kami menyadari kami tidak bisa membantu mereka secara ekonomi, itu kebutuhan utama mereka karena sebagian besar memang sangat miskin. Jadi oke, kamu ikut belajar di sini, kamu mau belajar apa, tapi ada 2 hal yang wajib. Senin itu membaca, itu wajib, kamu karena itu memberikan kamu imajinasi tentang dunia ya. Kemudian hari Sabtu itu untuk urusan sampah, itu wajib karena sampah itu masalah di kampungmu saat ini. Itu harus kamu lakukan. Hari lain kamu bebas, kamu mau ternak lele, ada temen yang ikut membantu memberi dana untuk bikin lele, kolam lele. Kamu mau ngurus lahan, ayo bareng-bareng. Kamu mau ternak bebek, ayo bareng-bareng. Kayak gitu caranya. Jadi dibuka seluas-luasnya untuk mereka berkreasi sesuai kemauan mereka. Kamu senang musik, ayo tak panggilin guru musik. Nek gelem tenan, pengen musikan kayak gitu. Nah itu yang membuat mereka betah. Tetapi meskipun yang namanya remaja pasti belum terlalu tetek seperti orang dewasa ya, kita sambil jalan aja. Kalau mereka pergi, saya yakin kalau mereka betah, kalau mereka menyukai, mereka akan kembali dan itu terbukti. Jadi saya sabar, itu aja intinya. Dan kritik saya kepada teman-teman aktivis itu yang menamakan dirinya aktivis, seringkali nggak sabar. Seringkali pengennya 1 kali kegiatan selesai, dia tidak sabar untuk sampai pada perubahan sesungguhnya yang dia harapkan. Gitu. Lalu bekerja itu ya asal ada uang ya repot. Kalau semua sama aja, masyarakat juga pengen ada uangnya. Kamu pengen masyarakat berubah, kamu dulu yang harus berubah, jangan masyarakat denganmu seperti itu. Itu Alina. Iya, Mbak Ida, terima kasih informasinya. Mbak, ini anak-anak yang di sekolah alam ini sekitar usia berapa sampai berapa tahun ya, Mbak? Paling muda itu 13 tahun. 13 tahun? Ya, paling muda. Ya, mereka memang hampir semuanya dulu itu putus sekolah. Mereka tidak mau masuk ke sekolah formal gitu, atau sebenarnya mereka masih ke sekolah, tetapi di jam tertentu ikut dalam pembelajaran sekolah alam Wangsakerta ini. Iya. Karena ini sekolah kami buka terbuka ya, orang anak yang udah ikut sekolah formal dia mau ikut belajar ya silahkan aja gitu. Jadi dia mix semua, ada yang udah sekolah paginya dia ikut belajar gitu kan, atau yang memang dia nggak sekolah sama sekali dan dia memutuskan ikut belajar. Atau ada orang tua yang memang menitipkan anaknya ikut belajar aja di sini soalnya sayanya nggak punya kendaraan untuk nganter-nganter dia ya, kita terima semuanya. Seperti itu. Bahkan sebenarnya bukan hanya anak-anak, ibu-ibu, bapak yang mau ikut belajar hayu, enggak usah kamu belajar 5 hari dalam seminggu, enggak, kamu mau belajar apa, itu kamu kontrol sendiri, kayak gitu. Iya, Mbak Ida, yang saya masih penasaran ini adalah, ini kan sudah berjalan sekian tahun ya, Mbak Ida boleh sebutkan nama desanya tidak, kecamatannya apa, kalau kabupatennya kan Cirebon, di sini kita sebutkan saja coba. Karena sudah cukup diketahui publik juga. Iya. Kami nama desanya di Dusun Karangdawa, Desa Setupatok, Kecamatan Mumbu, Kabupaten Cirebon. Oke. Bertahun-tahun Mbak Ida di situ sudah sejauh mana pemerintah desa misalnya hadir di situ di proses pembelajaran, mengamati, kemudian seperti tadi yang saya ingin Mbak Ida cerita, pernah tidak sih ada, ini kan bertahun-tahun ya, entah di tahun berapa kemudian mereka menganggarkan khusus untuk pembelajaran yang ada di situ. Karena ini ada di desa mereka loh, aneh sekali kan, artinya masyarakat luas, bahkan di mancanegara sudah tahu nih keberhasilan teman-teman di Wangsakerta.
Tetapi di desa itu sendiri, pemerintah desanya apakah memang masih cuek seperti dulu? Apakah sekarang sudah mulai peduli menganggarkan untuk itu? Setidaknya peduli atau tidak itu bisa kita lihat dari situ kan. Mereka mulai mau menganggarkan untuk nasib warganya juga kan. Pemuda dan kelompok perempuan itu kan juga warga mereka. Betul ya. Kalau untuk sekolah enggak ada kontribusi ya. Dan kami memang juga tidak mendorong itu karena kami lebih fokus bahwa kalau kamu mau mengurusin warga, yang utama itu masalah hasil pemetaan kita itu masalah air. Dan alhamdulillah ya, mungkin sekitar Juni ini kita udah dapat Pamsimas, itu hasil advokasi teman-teman. Terus sampah, nah sampah ini yang masih terus didorong agar ada fasilitas dari desa untuk tempat sampah sekaligus tempat pengolahan sampahnya, itu yang belum ada kayak gitu. Dan kita masih terus dorong. Memang ini agak harus bersabar seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Dan alhamdulillahnya sekolah alam model sekolah alam itu juga kita membuka lagi ya di desa lain. Jadi kita memfasilitasi teman yang ingin membuka dan dia selalu berjaringan dengan kita gitu di desa Cisaat, Kecamatan Jadi kan kita basis sekolahnya itu desa, ya kita tidak mengenal orang luar harus belajar di kita, enggak harus. Kalau lebih baik di desa masing-masing bikinlah ruang-ruang belajar seperti ini. Nanti kita akan ketemu di pertemuan dua bulanan untuk para pegiatnya ya, untuk berbagi tips, berbagi informasi, berbagi bahan bacaan, berbagi guru misalnya, karena kan banyak sekali misalnya saya punya kenalan ini yang dia jadi volunteer mengajar ini dan itu, nanti kita akan berbagi resource kayak gitu. Itu yang dibutuhkan sebenarnya seperti itu. Dan itu kalau terjadi kan baik sekali. Masa kalau anak-anak ini hanya belajar di sekolahnya dari pagi sampai sore dan dia tidak mengenal kampungnya, itu bahaya sekali buat Indonesia. Iya. Ya kan? Kayak gitu. Itulah makanya kami mendirikan sekolah-sekolah di desa ini seperti itu. Iya, Mbak Ida, kalau dari cerita Mbak Ida tadi tentang respon pemerintah desa, tadi sudah mulai ada ya mereka mau memberikan bantuan seperti Pamsimas. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaannya Mbak Ida, pernah tidak sih dalam satu entah di tahun berapa di situ rencana pembangunan jangka menengah desanya memberikan manfaat langsung kepada kelompok perempuan yang di situ juga ikut diberdayakan oleh Mbak Ida, ikut digerakkan oleh Mbak Ida. Dan tahu tidak sih programnya itu apa? Yang menurut Mbak Ida itu benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok perempuan itu dan juga pemuda di sana. Pernah tidak Mbak ikut membuka-buka? Sama sekali belum. Belum. Misalnya gini ya. Belum. Di tempat kami bekerja itu sebagian besar adalah pembuat cowet, ya kan? Oke. Pembuat cowet dan membuatnya karena bahan baku sudah terbatas, membuatnya dari semen. Kalau memang dipikirkan pemberdayaan masyarakat, kalau menurut saya bisa nggak mendatangkan ahli untuk membuat cowet ini lebih baik dan berkualitas, tidak gampang tergerus tuh karena semen kan kayak gitu, bisa nggak? Iya. Terus kedua misalnya di sini banyak sekali yang pekerja bangunan, ya kan? Bisa nggak sih mendatangkan ahli untuk ngajarin mereka gimana sih caranya masang ini yang baik, ngecat yang baik, yang profesional seperti itu. Kalau bayangan saya kayak gitu. Terus kalau di desa ini perempuannya kebanyakan misalnya sebenarnya ahli memasak, banyak sekali yang punya keahlian memasak, gitu kan? Kenapa nggak dilatih untuk memasak, kemasan sekaligus memasarkannya ya melalui BUMDes. Nah sayangnya memang BUMDesnya nggak jadi. Seharusnya kalau bisa BUMDesnya apa sih Mbak? Saya penasaran. BUMDes di sana itu apa? Yang pernah diusulkan oleh atau didirikan oleh pemerintah desa di sana? Kalau saya penasaran BUMDesnya apa Mbak? Setahu saya ya toko biasa aja. Oh, oke. Iya. Tahu saya juga. Dan apakah kemudian produk-produk yang dijual di toko itu kemudian mematikan produk-produk yang dijual oleh warga sekitar?
Artinya meskipun toko, produknya apa sih di situ yang dijual? Kayaknya nggak terlalu jalan, Mbak. Nggak pernah kedengeran gitu. Jadi hanya karena awal-awal dulu aja ya, Iya. ketika pemerintah mengharuskan sekian BUMDes, satu desa satu BUMDes, Iya. dan ternyata mangkrak sekarang hasilnya. Mangkrak ya. Tapi masih buka. Saya kurang paham nggak terlalu, karena juga masyarakat juga nggak terlalu peduli soal itu, karena mereka gini loh, saya melihatnya mereka nggak terlalu paham apa sih ini pemerintah desa, terus apa sih gunanya buat kita itu apa juga nggak terlalu kelihatan. Mungkin itu ya penangkapan saya gitu. Tapi saya tidak mau terlalu mengkonfrontir, yang penting masyarakat menyadari potensinya dan bisa bergerak untuk membuka mata, membuat perencanaan dan pembangunan yang lebih baik. Iya. Sekarang itu bagi Mbak Ida sendiri yang bergerak langsung, mendampingi langsung warga dan pemuda di sana, perkembangannya yang dirasakan Mbak Ida sekarang lebih ringan ataukah ada tantangan baru? Karena kan kalau bisa dikatakan lebih ringan, sekarang mereka sudah mulai sadar, mereka juga sudah mendapatkan hasil dan manfaatnya dari apa yang mereka tanam gitu kan. Nah, sekarang dari Mbak Ida sendiri merasa ada tantangan baru apa dan strateginya ke depan seperti apa? Ya, tantangannya tentu saja konsistensi ya. Konsistensi anak-anak ini sampai pada benar-benar dia bisa mengoptimalkan potensi, baik potensi dirinya maupun potensi sekitarnya, itu tantangannya. Jadi karena ini masih remaja, jadi kita masih sambil melihat sampai dia sebenarnya cenderungnya kemana gitu kan, masih terus didampingi seperti itu. Tetapi yang terpenting apa sih, bahwa yang namanya belajar itu selain untuk dia, untuk dirinya sendiri, dia harus punya kontribusi terhadap kemajuan di kampungnya atau desanya. Itu yang kami kejar. Kalau air sudah ada, kami berharap habis baterainya ya, Edan. Iya, saya masih bisa melihat Mbak Ida kok. Oke, ya, sobat perempuan berkisah, ada kendala, ternyata Mbak Ida sekarang HP-nya lowbat, dan tapi di sini di layar masih bisa terhubung, meskipun sambil menunggu Mbak Ida nanti akan saya jelaskan lagi beberapa hal penting yang kita dapatkan dari pilih tema ini, karena kami merasa bahwa persoalan perempuan tidak semata persoalan tentang relasi kuasa, kemudian juga tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang akses dan sebagainya. Kita juga perlu bernafas sejenak, kasih jeda dulu, dan mencoba peka terhadap persoalan-persoalan yang nyata, real, yang ada di tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini adalah desa. Saya masih menatap layar yang sebenarnya di sini Mbak Ida sudah tidak ada. Beberapa menit lagi kita akan berakhir diskusinya. Kata kunci dari obrolan kita adalah bahwa penting sekali desa, masyarakat desa dalam hal ini dan pemerintah desa mampu mengidentifikasi aset dan potensi desanya, mengidentifikasi kebutuhannya. Jangan sampai misalnya program-program yang sudah mereka rancang itu ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan warganya. Di mana desa itu banyak sekali kelompok-kelompok rentan. Ada perempuan, ada anak-anak, ada kaum difabel, ada lansia, dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya. Atau kita bisa katakan, kita bisa sebut sebagai kelompok marginal. Nah, di sini Mbak Ida sudah muncul lagi. Oke, sambil menunggu Mbak Ida untuk hadir kembali, saya jelaskan tadi penting sekali pemerintah desa bersama warganya mampu mengidentifikasi aset dan potensi desanya. Halo Mbak Ida. Halo, sorry. Kita sepertinya beberapa menit lagi, bahkan beberapa detik lagi, obrolan kita akan berakhir, dan itu akan di-cut oleh Instagram karena kita hanya 1 jam mengobrol. Nah, untuk closing statement nih Mbak, karena tadi kita sudah bicara tentang
tantangan, kemudian juga strateginya, dan bagaimana pendekatan Mbak Ida